Hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIII Yogyakarta. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, sambutan dari Ketua Yayasan Kartika Widya. Dan yang kelima, pembacaan SK. Yang keenam, pelantikan Ketua STIII Yogyakarta. Dan yang nomor 7, penandatanganan berita acara pelantikan Ketua STIII Yogyakarta. Yang ke-8, serah terima jabatan dari Ketua STIII Yogyakarta periode sebelumnya kepada Ketua STIII Yogyakarta periode 2020-2024. Yang ke-9, sambutan Ketua periode sebelumnya. Yang ke-10, sambutan Ketua STIII Yogyakarta periode 2020-2024. Yang ke-11, pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIII Yogyakarta. Kepada Ibu Insinyur Nunung Dwi Karwati MMG, persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi
dan STM dipersilakan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta, Dr. Halis Purwanto, Magister Manajemen, jajaran Yayasan Kartika Widya Yogyakarta, Bapak Dr. Andus Nur Muhammad Afandi, Magister Manajemen, Ibu Dr. Mikriani, Magister Manajemen, Bapak Insinyur Winoto Sukarman, Magister Manajemen, Bapak Dr. Muhammad Idris, Magister Manajemen, Ketua STIU IEU Paweda, dan para wakil ketua, sivitas akademika, dan karyawan STIE IEU Yogyakarta, serta semua hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Proses pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam lingkungan pendidikan, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU. Hari ini merupakan puncak dari kegiatan proses pemilihan Ketua STIO IEU Yogyakarta, yaitu pelantikan Ketua STIE IEU periode 2020-2024. Untuk ini, izinkan kami melaporkan proses pemilihan Ketua STIE IEU periode 2020-2024. 1. Proses pemilihan telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020 dengan hasil 1. Insinyur M. Rifai Arif, Magister Manajemen 38 suara. 2. Neris Laurentius SEM, Magister Manajemen 35 suara. 3. Yuyun Wahyuni MS SE Magister Sains 22 suara. 4. Kunto Wibisono SE Magister Sains 17 suara, dan Dr. Andus Gunarso Magister Manajemen 10 suara. 2. Yang hadir pada hari ini adalah pengurus Yayasan Kartika Widya Yogyakarta, Dewan Senat, Sivitas Akademika, dan karyawan, alumni, serta perwakilan mahasiswa. Namun karena kondisi pandemi, untuk menjaga kenyamanan, maka yang masuk di ruangan ini hanya sebagian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada kami untuk melaksanakan pemilihan calon ketua sampai pelaksanaan pelantikan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua STIE IEU dan para wakil ketua, seluruh sivitas akademika STIE IEU, karyawan STIE IEU yang telah membantu kami dengan tulus ikhlas sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan proses pemilihan sampai pelantikan hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pemilihan sampai pelantikan masih banyak kekurangan. Tidak ada gading yang tidak retak, tetapi retaknya gadinglah yang membuatnya indah. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Andus Laurentius dan SMI. Acara selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Yayasan Kartika Widya. Kepada Bapak Dr. Halis Purwanto MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin yang saya hormati, utamanya sahabat-sahabat saya di Yayasan, Ketua STIE, Sivitas Akademika, dan para alumni. Pertama, marilah kita bersyukur, dan hanya itu yang bisa kita lakukan, karena syukur adalah doa yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua,
marilah kita jaga ukhuwah kita selaku keluarga besar STII. Kemudian yang berikutnya, marilah kita tetap melihat ke depan dengan berpikir positif dan positif. Toh akhirnya nanti insya Allah akan positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma tawakkalna rabbana ta'ala wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Restoranto MM. Acara selanjutnya ialah pembacaan SK. Kepada Bapak Insinyur Winoto SMM, kami persilakan. Surat keputusan Ketua Yayasan Kartika Widya nomor 012/1 Romawi /Ket JKW IEU /10 Romawi /2020 tentang pengangkatan Ketua STIE ISTI Ekatana Upaweda Yogyakarta untuk periode tahun 2020 sampai 2024. Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Ekatana Upaweda Yogyakarta. Pertama, mengangkat Saudara Insinyur Muhammad Rifai Arif, Magister Manajemen, sebagai Ketua STIE ISTI Ekatana Upaweda periode 2020 sampai 2024. Kedua, surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2024. Ketiga, demikian surat keputusan ini dibuat apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2020, Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta tertanda Dr. Kalis Purwanto, Magister Manajemen. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Winoto MM. Memasuki acara inti ialah pelantikan Ketua STIE Yogyakarta periode 2020-2024. Kepada Bapak Dr. Kalis Purwanto MM dan Bapak Insinyur Muhammad Rifai MM dimohon untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara selaku Ketua STIE ISTI Ekatana Upaweda sebagai berikut. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi Ketua STIE ISTI Ekatana Upaweda Yogyakarta? Siap. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Ketua Yayasan Kartika Widya? Bersedia. Apakah saudara bersedia
apakah saudara Ketua STI Ikatan Upawida Jakarta terpilih sanggup bekerja sama dengan dan menjalankan amanat yang diemban? Sanggup. Oke. Setelah saudara siap dan sanggup untuk dilantik sebagai Ketua STI Ikatan Upawida Jakarta terpilih di bawah ini, apakah saudara bersedia di bawah sumpah, di bawah Al-Quran dengan bendera STI Ikatan Upawida Jakarta dan di hadapan para hadirin yang hadir saat ini? Bersediakah saudara bersumpah di bawah Al-Quran? Siap. Oke. Saya akan menyampaikan naskah ini biar dibaca sendiri oleh beliau, tidak saya membaca kemudian meneruskan, itu terkandung makna agar diresapi. Silakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua STI Ikatan Upawida Yogyakarta periode 2020-2024 dengan sebaik-baiknya, serta bersungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Elis Purwanto MM dan Bapak Insinyur Muhammad Rifai MM dimohon duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya ialah penandatanganan berita acara Ketua STI Yogyakarta periode 2020-2024. Sebagai saksi kepada Bapak Dr. Muhammad Idris Purwanto MM, Ibu Dr. Santi Budiman MM, Bapak Salahuddin SEMM dimohon maju ke depan. Kepada para saksi dipersilakan duduk kembali. Sanggup Bapak Ibu? Acara selanjutnya ialah serah terima jabatan Ketua periode sebelumnya kepada Ketua STI Yogyakarta periode 2020-2024 kepada Bapak Dr. Elis Basuki MSI dan Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif MM dipersilakan. Posisinya gimana? Bapak Bupati, Bapak Insinyur Rifai selaku ketua terpilih, ketua yang dilantik hari ini, saya sebagai ketua yang sama, saya serahkan sepenuhnya jabatan ini kepada
Bapak Rifai untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai bukti ini adalah laporan manajemen selama saya 2 bulan atau 3 bulan di sini. Saya serahkan kepada Bapak Rifai, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk melangkah ke depan dari kemajuan STI Katana Pawida Yogyakarta. Laporan ini juga kami sampaikan kepada yayasan, mungkin belum sampai karena kemarin Mas Prima baru, tapi sudah kami kirim hari yang lalu. Ini saya serahkan, ada beberapa pemikiran yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Acara selanjutnya ialah sambutan dari ketua periode sebelumnya kepada Bapak Dr. Anies Basuki MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya takdimi Bapak Dr. Kalis Purwanto, Magister Manajemen, Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta. Yang saya takdimi Bapak Dr. Muhammad Idris Purwanto, Pengawas Yayasan Kartika Widya Yogyakarta. Yang saya takdimi Bapak Nur Ahmad Afandi, Sekretaris Yayasan Kartika Widya Yogyakarta. Yang saya takdimi juga Bapak Insinyur Winoto Soekarno, Magister Manajemen. Yang saya takdimi Ibu Dr. Mikriani, SEMM. Yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif, Magister Manajemen, Ketua STI Katana Pawida terlantik beserta Ibu Udin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen STI Katana Pawida Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu karyawan STI Katana Pawida Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Ikatan Alumni IKWIDA Yogyakarta, para mahasiswa, pengurus BEM yang saya banggakan, dan segenap hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri acara pada sore hari ini yang sangat menggembirakan. Yang kedua, hari ini keluarga besar STI Katana Pawida Yogyakarta sedang bergembira dengan ditetapkan dan dilantiknya Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif, Magister Manajemen sebagai Ketua STI-IEU periode 1 Oktober 2020 sampai 4 tahun ke depan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat secara personal maupun institusi kepada Bapak Rifai atas amanah baru yang akan diemban. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau diridhoi oleh Allah SWT dan dimudahkan dalam segala urusan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan ditetapkan dan dilantiknya Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif MM sebagai Ketua STI yang baru pada hari ini, ya, atau sebenarnya sejak terhitung 30 September kemarin, masa bakti saya selaku Ketua STI Katana Pawida Yogyakarta berakhir. Dengan demikian, sejak saat itu saya sudah menjadi mantan ketua. Dengan demikian akan semakin memperpanjang barisan para mantan. Tetapi biasanya mantan itu kadang akan diingat kembali ketika kita sedang gamut dengan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah mengenal Pak Rifai mungkin lebih dari 10 tahun. Beliau adalah sosok yang dan figur yang sangat baik, humble, berpikir filosofis, disenangi oleh teman-temannya, teman-teman sejawatnya, tidak neko-neko. Yang saya yakin akan mampu menggila STI-IEU ini untuk bisa lari cepat ke depan. Namun demikian, sekedar warning saja, orang yang baik biasanya kemudian banyak yang mendekati. Nanti banyak yang mendekati. Kalau tidak hati-hati, kadang kebaikannya itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan kebaikan itu. Mungkin kita pernah mendengar cerita kisah N.A.R.O, Patek Pringgoloyo dan sebagainya. Ini agak santai mawon ya. Saya kira kepemimpinan
kepemimpinan sebelum-sebelumnya juga telah memberikan bekal fondasi yang cukup untuk menjadi modal dasar dalam mengembangkan STIEU ke depan, baik yang berupa aset tangible maupun aset intangible berupa sistem-sistem baik dalam pengelolaan keuangan, sistem administrasi akademik, sistem LMS, sistem pelaporan PDDikti yang sudah relatif lebih baik. Indikatornya adalah kita sudah jarang atau bahkan akhir-akhir ini tidak pernah dipanggil oleh LL Dikti 5 atau dulu Kopertis untuk dibina. Bahkan sering kita dikudang di depan umum atau di kota. Alhamdulillah dengan kemampuan pendekatan almarhum Bapak Gunarso dengan LL Dikti 5, akhirnya kita sudah menjadi relatif akrab tanpa kucing-kucingan terhadap urusan data. Beberapa tugas dan tantangan menghadang ke depan yang perlu kita siapkan antara lain perlu menyusun renstra untuk pedoman perjalanan 4 tahun ke depan sehingga kita tahu sampai di mana dan kapan akan sampai pada tujuan. Yang kedua, pengembangan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kompetensi dan untuk mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Yang ketiga, peningkatan jumlah mahasiswa baru. Bila perlu dibentuk direktorat marketing yang digaji tinggi atau meng-hire tenaga profesional dengan tugas utama mencari mahasiswa. Yang keempat, pengembangan infrastruktur jaringan internet yang semakin kuat untuk mendukung pembelajaran, terutama pembelajaran kuda atau kuliah daring. Saya nyebutnya kuda, bukan kulon atau kelon. Kita lebih suka kuda karena kuat. Karena kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan menjadi normal kembali atau model normal, new normalnya seperti apa. Ini juga berguna kalau kita ingin membangun kerjasama internasional. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 5, akreditasi institusi yang masih C. Mungkin untuk ke depan ini segera untuk ditingkatkan. Kemudian F atau yang ke-6, perbaikan budaya organisasi untuk produktivitas yang lebih tinggi. Kalau kemarin di bawah kepemimpinan almarhum Pak Gunarso dengan super powernya, kadang malah menjadikan kita itu ketakutan berkreasi atau inovasi. Padahal saya tahu justru kalau kita sodori suatu konsep, beliau akan merespon dengan baik. Saya kira perlu adanya formula yang lebih sesuai dengan karakteristik SDM yang kita punya, tetapi dengan target yang jelas dan terukur. Ini hanya beberapa contoh saja. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan yang saya hormati, kami mengajak kepada Bapak Ibu dosen dan karyawan semua untuk mendukung penuh kepemimpinan Bapak Rifai. Kita perlu belajar terus bagaimana berorganisasi yang baik. Jangan terlalu mudah menyalahkan. Filosofinya sederhana. Jangan menyalahkan kalau kamu bisa membantu. Dan jangan pula menyalahkan kalau kamu tidak bisa membantu. Pada kesempatan yang mirunggan ini, perkenalkanlah saya secara personal menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus, pembina, dan pengawas Yayasan Kartika Widya Yogyakarta. Kepada kita semuanya dan keringanan sehingga bisa hadir pada siang hari ini di lingkungan pandemi COVID-19 di daerah Jogja, termasuk warnanya merah, di Sleman juga merah, yang agak yang agak muda itu daerah Kulon Progo sama di daerah Bantul. Oleh karena itu kita bersyukur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salawat, salam kita panjatkan kepada Allah SWT agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pada hari ini pelantikan ketua, dan tadi Pak Basuki sudah memproklamirkan sebagai barisan para mantan, dan sebelumnya sudah ada Bu Yani juga sudah masuk dalam jajaran para mantan. Tetapi bahwa penentuan ketua atau suksesi ini mau tidak mau untuk suatu institusi itu mesti akan terjadi. Dan jabatan pimpinan satu dengan orang lain bisa mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Yang pertama,
jabatan itu dicari. Kemudian yang kedua, jabatan itu given, pemberian. Kemudian yang ketiga, jabatan itu adalah penunjukan. Dan yang ketiga adalah menyikapi jabatan itu adalah sebagai amanah. Dan saya mencoba untuk 4 tahun ke depan menempatkan diri bahwa jabatan sebagai amanah, sehingga apabila pemberi amanah dalam hal ini adalah Yayasan Kartika Widya Yogyakarta memandang bahwa kami tidak menjalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh yayasan, tentunya amanah itu bisa diambil kembali. Saya kira mekanismenya sudah ada di dalam statuta perguruan tinggi. Dan ini yang menjadi menjadi PR bagi STI Yogyakarta dan yayasan untuk meninjau kembali statuta yang sudah lama sekali, karena di setiap perguruan tinggi itu harus secara periodik itu meninjau statuta sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang berikutnya, bahwa di dalam proses suksesi tentunya terjadi ulur tarik satu dengan yang lain. Dan pada hari ini kita mengharapkan bahwa sekarang ini terjadi titik keseimbangan. Titik keseimbangan kalau menurut di fisika Pak Winoto ya, itu adalah resultante dari besaran dan arah gaya yang 0. Jadi sudah pada titik keseimbangan. Nah, dengan titik keseimbangan tersebut, saya kira kita akan memudahkan, dalam hal ini adalah ketua, jajaran pimpinan dan karyawan, akan memudahkan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh yayasan kepada pimpinan dan karyawan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Basuki, beberapa tantangan ke depan. Salah satunya itu adalah kaitannya dengan kuliah, sudah harus masuk ke dalam kuliah daring. Kemudian di samping itu juga tantangan-tantangan yang lainnya yang harus dijawab oleh STIYU. Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan tersebut, kita semuanya di STIYU bisa menjawab. Saya kira itu sambutan pertama dari saya sebagai ketua STIYU. Terima kasih kepada yayasan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami dan untuk senantiasa memberikan masukan atau nasihat atau pengarahan. Kemudian terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan dari awal hingga hari ini, dan mungkin nanti masih ada satu kegiatan lagi, yaitu pelantikan untuk wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan wakil ketua 3, dan setelah itu baru khatam. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, pada hari ini juga kami sampaikan dalam proses mudah-mudahan insya Allah 1 minggu itu untuk kelengkapan wakil 1, wakil 2, wakil 3, mudah-mudahan sudah bisa kami sampaikan kepada lingkungan STIYU, yang tentunya nanti prosesnya adalah kami mohon persetujuan atau kami konsultasi dengan pihak yayasan. Saya kira demikian, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mendukung acara pada hari ini dan prosesi suksesi sebelumnya. Kemudian terima kasih juga pada karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah doa dan akan dipimpin oleh Bapak Yepri Etika STMEK. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kami kepada hadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang pada kami yang hadir di tempat ini. Duhai Allah, Ya Malikul Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana acara pelantikan dan serah terima jabatan Ketua STI IEU Yogyakarta. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Kau ambil. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada ketua yang terpilih, khususnya dan bagi kita semua yang berada di sini. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengantar tugas-tugas yang mulia dan kekuatan iman yang menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, agar kami dapat mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, agar kami bisa menghindarinya. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami keselamatan, kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rezeki yang halal dan thayyiban. Duhai Allah, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan pendahulu-pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung dengan kalimat-Mu yang mulia dan ayat-ayat-Mu yang suci dari gangguan kejahatan makhluk-makhluk ciptaan. Khususnya lindungilah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, mahasiswa-mahasiswi kami dari wabah virus corona yang sedang melanda dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Indika SMI.
saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jalan-jalan untuk berlatih diri, dijamu nasi goreng oleh Bu Santi. Selamat kepada Bapak Rifai, semoga amanah membantu tes ini. Dimulai dari yayasan. Dimulai dengan ketua yayasan. Selamat kopi. Salam remote gue lah, remote ya. Yang baik. Ya, foto bersama yayasan dulu. Foto bersama yayasan terlebih dahulu. Senyum Kak Saudara. Foto tim. Ya non. Saya video, Pak. Wes. Nah, saya Mbak Titin telepon kirim ke aku. Saya Titin. Itu senat. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Dibuka itunya nggak boleh ya Pak? Salam tanggungnya mana ya? 1, 2, 3. Ya. Wes. Senat. Dilanjutkan kedua saat kepada Bapak Ibu pokok kesehatan dimohon sangkat siap terlebih dahulu. Pak Udin. Pokok dua silakan manfaatkan posisi mesin-mesin. Oh iya. Dua.